Halo semuanya, apa kabar para tetua dan teman-teman kultivator? Bersiaplah untuk merasakan sensasi yang tak terlupakan dari Xiaoyan dan nikmati setiap momen bersama teh dan kopi yang tersedia. Mari kita langsung gasken. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan telah menerima batu giok dari tetua Feng Zunze, sehingga jika terjadi sesuatu pada Xiaoyan, maka Feng Zunze akan segera mengetahuinya. Feng Zunze telah kembali ke pavilion bintang jatuh saat ini. Dia telah merencanakan untuk menyelidiki wilayah barat kota dunia bawah dataran tengah, aula cabang dari aula jiwa. Sementara Xiaoyan telah memutuskan untuk mengikuti turnamen pemurnian pil. Sun Er menyadari bahwa Xiaoyan telah berada di dataran tengah. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap duduk manis dan simak kisah berikutnya. Terlihat dari kejauhan, sinar cahaya melintas di langit dengan sangat cepat. Siapa lagi kalau itu bukan Lin Yan dan Xiaoyan? Lin Yan yang memimpin di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan. Dia berkata bahwa mereka saat ini sedang berada di perbatasan wilayah utara. Namun jika mereka hanya mengandalkan terbang seperti ini, kemungkinan mereka akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai daerah kota Pil. Namun mereka cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Sky Maple City tidak jauh dari tempat ini. Kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke lokasi titik tertengah di wilayah dataran tengah ini. Jika mereka mengambil rute itu, mereka akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu perjalanan. Xiaoyan mengangguk saat mendengar kata-kata dari Lin Yan. Saat ini, yang Xiaoyan inginkan hanyalah tiba di wilayah Pil secepat mungkin. Jika Xiaoyan memperkirakan waktunya, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia selama ini selalu bertanya-tanya tentang bagaimana nasib mereka. Lin Yan kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa sebaiknya Xiaoyan harus merubah penampilannya terlebih dahulu, karena setelah permasalahan dengan pavilion petir angin, reputasi Xiaoyan saat ini tidak kalah dengan Feng Qing'er. Selain itu, Xiaoyan memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuhnya. Lin Yan khawatir bahwa Feng Qing'er tidak akan menyerah begitu saja. Dia akan mencari Xiaoyan secara perlahan. Maka dari itu lebih baik Xiaoyan menutupi sedikit penampilannya. Xiaoyan secara alami tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunze juga menyebutkan bahwa dia harus mencoba menghindari konflik dengan suku Phoenix iblis surgawi saat ini. Orang-orang itu bukanlah individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat merepotkan untuk dihadapi, apalagi harus berurusan dengan aula jiwa. Xiaoyan mengambil barang seperti topeng dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi itu cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat. Setelah itu dia berbalik dan melihat ke depan. Garis samar kota besar muncul di tepi pandangan mereka. Lin Yan melambaikan tangannya dan berkata bahwa mereka akan segera tiba. Lebih baik untuk segera mempercepat kecepatan terbangnya. Setelah itu mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiaoyan mengikuti Lin Yan dari belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari kencang jika seseorang mengikuti pemandangan gunung dan lari. Meskipun mereka samar-samar dapat melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Sky Maple City ini. Xiaoyan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, dia pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Api binatang jenis ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat.
Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang diaglomerasi dari Doki. Tentu saja, seseorang juga harus melihat level dari binatang ajaib tersebut. Api binatang buas itu yang ada pada beberapa binatang ajaib yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam yang tidak biasa dari Feng King Jika salah satu iblis tua dari klan Ponik Iblis Surgawi muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiaoyan melepaskan inti teratai api hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Inilah celah antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Xiaoyan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun melihat Xiaoyan yang tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiaoyan mengumpulkan semua hal yang ia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiaoyan ke pusat kota Sky Maple. Xiaoyan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Sky Maple. Dia melihat lubang cacing hitam-hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya seorang hanya bisa menemukan sesuatu yang spektakuler hanya di dataran tengah. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap kaget Xiaoyan. Dia berkata bahwa lubang cacing di kota Sky Maple dibuat oleh 2 elit Dozuns bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada satupun badai spasial yang muncul setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan demikian, lalu lintas manusia di dalam kota Sky Maple berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km. 2 Dozun, tidak heran Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Dozun yang telah dilihat selama bertahun-tahun ini dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka pada dasarnya adalah beberapa orang yang dilihat Xiaoyan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu benar-benar tidak bisa dicapai dari sudut pandangnya. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Kemudian dia berkata kepada Xiaoyan bahwa sebaiknya mereka segera berangkat. Mereka hampir terlambat karena jika menunda lebih lama lagi dikhawatirkan lubang cacing akan segera ditutup untuk hari ini. Setelah membayar biaya kepada para penjaga di depan lubang cacing, keduanya berhasil masuk ke dalam lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil mentah seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiaoyan telah melihat benda ini. Ini adalah kapal luar angkasa. Benda itu digunakan oleh Xiaoyan sebagai alat transportasi untuk terbang melalui lubang cacing. Ketika kelompok Xiaoyan tiba di dataran tengah saat itu, mereka juga mengendarai benda kecil ini. Namun jelas bahwa kualitas kapal milik Lin Yan tidak terlalu bagus. Itu terlihat sangat sederhana. Wajah Lin Yan berubah menjadi sedikit memerah saat melihat mata Xiaoyan yang datar dan tanpa ekspresi ketika melihat ke arah kapal luar angkasa lain yang bersama-sama terbang dan berada di sekitar mereka. Dengan penuh percaya diri, Lin Yan berkata bahwa harga kapal luar angkasa ini sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi dirinya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Dirinya telah mempertaruhkan hidupnya dan dengan membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 terlebih dahulu, barulah dirinya mendapatkan 2 juta koin emas. Dia melanjutkan kata-katanya dengan lirih dan sedikit menyeringai. Dia berkata bahwa walau bagaimanapun dirinya merasa beruntung karena berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 magical beast peringkat 6 itu. Ketangkasan teknik tempur Do yang dirinya peroleh di tempat itu ini mungkin terlihat jelek saat digunakan, tapi skill agility ini berada di level menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia telah memperoleh cukup banyak dari pertemuan uniknya. Xiaoyan ini tiba-tiba mengerutkan alisnya. Dia sedikit penasaran dan kemudian bertanya kepada Lin Yan bahwa apa sebenarnya yang disebut dengan teknik Do kelincahan ini. Xiaoyan agak penasaran. Dia telah melihat teknik ketangkasan Lin Yan. Meski tampak jelek namun cukup praktis. Lin Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan rasa malu.
Dia berkata bahwa nama dari teknik do kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen seperti cara penggunaannya. Xiaoyan melihat antrian di depan. Dia sedikit mengangguk dan dengan lembut menjawab kata-kata dari Lin Yan bahwa ini adalah teknik kelincahan bertempur yang cukup baik. Dengan teknik kelincahan bertempur seperti ini, kemungkinan bahkan Dou Huang bintang 6 pun tidak akan bisa melukai Lin Yan. Lin Yan mendekati Xiaoyan dengan bangga tertawa. Langkah bebek menghindari kelelawar api ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun itu hanya berada di kelas di tingkat rendah. Dirinya hanya bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun ini berkat metode kelelawar api. Xiaoyan juga tertawa saat mendengar ini. Hatinya segera mendesah lembut. Saat ini mantra api tertahan di kelas di tingkat rendah. Metode Qi tingkat ini mungkin cukup baginya ketika dia berada di kelas Dou Huang. Tetapi sekarang dia telah maju ke kelas Douzong. Otomatis persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu dengan cepat menaikkan level metode Qi. Kemudian Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa dirinya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah dirinya berlatih skill penciptaan api yang telah dirinya peroleh. Jika tidak, teknik api transformasi kehidupan hanya akan mendukung penggunaan teratai api pemusnahan hanya sekali. Ini benar-benar tidak cukup. Meskipun dia sudah maju ke kelas Douzong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah teratai api pemusnahan. Oleh karena itu, Xiaoyan perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah pil terletak di tengah wilayah dataran tengah. Selain menara pil, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari pavilion petir angin di sana. Jika dia ingin bertahan di tempat itu, dia akan kesulitan untuk bergerak apabila Xiaoyan tidak memiliki beberapa kartu truf. Sementara Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Keduanya melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang di dalamnya. Bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki dua dinding spasial yang dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih keperakan itu, seseorang akan dapat melihat kekosongan yang terujung di baliknya. Jenis kegelapan ini tampaknya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Xiaoyan duduk di atas kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu, sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa sangat melaju. Ada cukup banyak perahu luar angkasa dengan berbagai ukuran di sekitar mereka, yang juga diisi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang bepergian, terowongan luar angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada tawa dan suara obrolan yang berulang kali dikirim dari sekitar mereka. Lin Yan menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan setelah kapal luar angkasa itu berada di jalur yang benar. Dia berkata bahwa mereka setidaknya membutuhkan waktu 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Sebaiknya saat ini Xiaoyan harus beristirahat terlebih dahulu. Tidak akan apa-apa jika dirinya saja yang mengendalikan perahu ini. Xiaoyan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan dia membutuhkan waktu pada 1 bulan ini untuk melatih teknik penciptaan api miliknya. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan gulungan merah segera muncul. Ada panas yang samar-samar dipancarkan darinya. Ini secara alami adalah skill penciptaan api yang Xiaoyan dapatkan dari lembah api iblis saat itu. Skill penciptaan api yang sebelumnya membutuhkan 3 orang untuk mempraktikkannya, sehingga dapat membentuk api transformasi kehidupan. Namun gulungan di tangan Xiaoyan ini telah mengalami banyak perubahan oleh hantu setan tanah tua selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, tapi transformasi api kehidupan yang berbentuk tidak akan lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang.
itu adalah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Setidaknya bahkan Xiaoyan akhirnya dikejutkan oleh kemampuan hantu setan tanah tua. Meningkatkan teknik Do bukanlah tugas yang mudah. Tangan Xiaoyan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera melonjak ke dalam pikiran Xiaoyan. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari skill penciptaan api ini. Sementara Xiaoyan telah menutup matanya dan mempelajari teknik pertempuran skill penciptaan api, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan. Terbang menuju ujung terowongan luar angkasa yang sangat jauh. Pintu keluarnya mengarah ke posisi paling tengah di wilayah dataran tengah, wilayah yang memiliki daya tarik yang lebih besar daripada wilayah utara. Mata Xiaoyan terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf kepada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, sepertinya Lin Yan perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Keterampilan doi yang sedang dirinya latih ini masih belum memiliki langkah terakhir. Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata bahwa ini adalah masalah kecil. Xiaoyan bisa bersantai dan berlatih selama tidak ada keadaan yang tidak terduga terjadi. Selain itu harus ada sekitar 10 hari lagi sampai akhir lubang cacing. Xiaoyan harus bangun sebelum dirinya dan Xiaoyan pergi. Akan ada beberapa tonjolan saat meninggalkan lubang cacing dan mungkin akan mengganggu Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum, matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan skill penciptaan api akan menentukan apakah dirinya bisa terus menggunakan inti api teratai pemusnahan. Ini adalah kartu truf Xiaoyan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa lagi menggunakannya. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan nafas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jarinya mengeluarkan suara berdesis dan memasuki tubuhnya. Setelah hampir 29 hari bepergian, kapal luar angkasa itu mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang doki ke dalam perahu sebelum menggosok dahinya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Kontrol 1 bulan mungkin tidak melelahkan untuk dokinya, tetapi itu menghabiskan banyak perhatiannya. Lin Yan memandang Xiaoyan yang berada di kabin kapal. Setelah itu dia melihat perahu luar angkasa yang lain yang tampak sangat bersemangat karena mereka akan tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Tampaknya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiaoyan selama sebulan. Lin Yan kembali bergumam di dalam hatinya. Dia berkata bahwa akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing ini. Xiaoyan pasti akan terganggu olehnya saat itu. Jika situasi seperti itu akhirnya menyebabkan doki di tubuhnya bergerak liar, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Lin Yan merenung sejenak sebelum dengan lembut menghela nafas. Dia kembali bergumam di dalam hatinya bahwa Xiaoyan belum juga bangun. Sebelum mereka meninggalkan lubang cacing, dirinya hanya bisa membangunkan Xiaoyan dengan paksa. Lin Yan buru-buru menguatkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ujung lubang cacing. Waktu sehari tidak dianggap lama. Selama periode waktu ini, Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Dia samar-samar bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiaoyan di kabin. Akhirnya dia mengatupkan giginya berdiri dan berjalan menuju Xiaoyan. Tangan Lin Yan dengan cepat berayun ke bahu Xiaoyan setelah memasuki kabin. Namun sebelum tangannya mendarat di bahu Xiaoyan, nyala api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat, menembak lurus menyerang Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam api hijau giok.
Dia menggerakkan tubuhnya dan teknik ketangkasan yang jelek dengan cepat ditampilkan. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat api hijau giok dengan cepat membesar di matanya. Bahkan dengan bantuan skill kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan sulit mengelak dari jarak sedekat itu. Oleh karena itu dia hanya menyaksikan nyala api menuju tubuhnya. Pada saat yang bersamaan terdengar suara teriakan lembut yang memerintahkan api tersebut untuk berhenti. Teriakan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat ketika nyala api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat patuh. Namun suhu panasnya menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Baru kemudian Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan yang telah membuka matanya. Lin Yan tertawa getir. Dia berkata bahwa Xiaoyan saat ini ternyata sudah terbangun. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik nyala hijau giok ke dalam tubuhnya. Setelah itu dia menggosok jari-jarinya dengan lembut. Dan gumpalan biji api putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara berdesis. Gumpalan api berwarna pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang berhasil dari 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih dari generasi baru api transformasi kehidupan. Di masa depan, Xiaoyan harus bergantung pada hal kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiaoyan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin besar berwarna perak di kejauhan. Dia tanpa sadar menyeringai. Dia berkata bahwa kota Pil 3000 api terbakar. Xiaoyan telah tiba. Dan disitulah akhir dari petualangan kita hari ini. Tapi jangan khawatir, cerita ini masih jauh dari selesai. Tetaplah bersama MH Anime untuk melanjutkan petualangan seru Xiaoyan berikutnya. Siap-siap untuk kejutan-kejutan menarik yang akan membuat para tetua dan teman-teman kultivator terus ingin tahu. Terima kasih.